Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang, serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Akan kita bahas mulai dari persamaan nilai mutlak. Di sini ada beberapa bentuk umum persamaan nilai mutlak yang akan kita bahas. Untuk fx dan gx, fungsi dalam variabel x, maka bentuk yang pertama adalah nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, dan yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ini adalah 3 bentuk persamaan nilai mutlak yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini sebenarnya terdapat 4 cara. Yang pertama menggunakan konsep nilai mutlak, ya berarti ini menggunakan konsep jarak dari titik 0. Kemudian yang kedua menggunakan grafik, berarti ini kita perlu menggambar grafiknya dulu ya. Kemudian yang ketiga menggunakan definisi nilai mutlak. Tadi nilai mutlak dari segitiga itu adalah positif segitiga jika segitiga lebih dari atau sama dengan 0, atau min segitiga jika segitiga kurang dari 0. Dan yang terakhir menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Pada video ini yang akan kita bahas adalah penyelesaian persamaan nilai mutlak menggunakan definisi nilai mutlak dan menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini saya punya contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari nilai mutlak x min 3 sama dengan 5 dan nilai mutlak 6 min 3x sama dengan 3. Ini berarti kita gunakan cara definisi ya. Yang A, nilai mutlak dari x min 3 sama dengan 5. Definisi dari nilai mutlak x min 3 itu kan berarti positif x min 3 jika x min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Ini berarti x lebih dari atau sama dengan 3. Atau definisi yang kedua min x min 3, di mana x kurang dari 3. Nah, dari definisi ini kita buat garis bilangan yang batasnya itu adalah syaratnya, yaitu 3. Nah, ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua. Kita selesaikan berdasarkan daerahnya ya. Berarti daerah yang pertama itu daerah di sebelah kirinya 3, berarti merupakan daerah kurang dari 3. Kalau nanti nilai mutlak x min 3 yang kita gunakan definisinya adalah negatif dari x min 3. Sehingga untuk daerah pertama nilai mutlak x min 3 sama dengan 5 itu kita rubah menjadi negatif x min 3 sama dengan 5. Nah, ini kita buka kurungnya berarti min x plus 3 sama dengan 5, berarti min x sama dengan 2, berarti x sama dengan min 2. Nah, kita cek apakah benar untuk x yang pertama nilainya min 2 itu berada di sebelah kirinya 3. Nah, benar ya, min 2 itu letaknya di sebelah kirinya 3 ya. Nah, itu untuk penyelesaian daerah yang pertama. Kemudian penyelesaian daerah yang kedua, ini garis. Daerah yang kedua dia berada di sebelah kanan 3. Berarti di sebelah kanan artinya lebih dari 3. Maka nanti kita gunakan definisi yang pertama, yaitu nilai mutlak x min 3 sama dengan 5. Kita ganti menjadi positif x min 3 sama dengan 5. Nah, berarti x sama dengan
8. Apakah benar 8 berada di sebelah kanan 3? Benar, 8 ada di sebelah kanannya 3 ya, di sini. Nah, karena kedua-duanya itu memenuhi, maka himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X min 3 sama dengan 5 itu adalah min 2,8. Untuk nomor 1A yang kita gunakan tadi adalah cara menggunakan definisi nilai mutlak. Untuk 1B, saya akan gunakan cara yang keempat, tadi menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas ya. 1B, di sini saya punya soal nilai mutlak dari 6 min 3x sama dengan 3. Nilai mutlak 6 min 3x kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini berdasarkan sifatnya, nilai mutlak dari 6 min 3x kuadrat itu kan sama saja dengan 6 min 3x dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Jadi tanda mutlaknya langsung hilang ya. Nah, ini kalau dikuadratkan hasilnya kita pakai rumus A min B kuadrat ya. Jangan lupa. Jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, berarti di sini 36 min 2 kali A kali B, 2 kali 6 kali 3, berarti 36E plus 9X kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini kalau kita tuliskan pangkat terbesar di depan, berarti 9X kuadrat min 36X plus 36, ini sama dengan 9, kita pindahkan ke ruas kiri, berarti min 9 sama dengan 0. Berarti 9x kuadrat min 36x plus 27 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan, berarti boleh dibagi 9 ya. Maka x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Ini tinggal kita faktorkan, berarti faktornya x min 3 dan x min 1 sama dengan 0. Sehingga akan kita peroleh nanti x yang pertama itu sama dengan 3 atau x yang kedua itu sama dengan 1. Nah, jadi penyelesaian dari nilai mutlak 6 min 3x sama dengan 3 jika diselesaikan menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas, hasilnya itu adalah himpunan dari 1 dan 3. Nah, kemudian contoh berikutnya, di sini saya punya nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan A, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan min 3, B, nilai mutlak dari 1 min x min 1 sama dengan 4. Nah, untuk soal yang A dulu, di sini perlu kita ingat ya, tadi bentuk umum yang akan kita bahas pada suatu persamaan nilai mutlak itu adalah nilai mutlak fx sama dengan c. Nah, di sini syaratnya c harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kalau di sini min 3, C-nya tidak memenuhi syarat. C-nya kurang dari 0. Nah, karena seperti ini, maka otomatis nanti himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Nah, sekarang coba kita buktikan dengan jawaban. Saya ingin untuk yang nomor 1 ini menggunakan cara definisi. Kita definisikan dulu nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan positif 2x min 1 jika 2x min 1 lebih dari atau sama dengan 0. 2x lebih dari atau sama dengan 1, x lebih dari atau sama dengan setengah. Atau definisi yang kedua, negatif 2x min 1 jika syaratnya apa? X kurang dari setengah. Berarti kalau kita gambar X bilangan, di sini batasnya adalah setengah,
Ini untuk daerah yang pertama, yaitu daerah kurang dari setengah. Daerah yang kedua, daerah lebih dari setengah. Nah, kita lanjutkan di sini. Berarti daerah yang pertama, nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan min 3. Ini kita ganti menjadi negatif 2x min 1 sama dengan min 3. Kalau kita buka kurungnya berarti min 2x plus 1 sama dengan min 3. Berarti min 2x sama dengan min 4, x sama dengan 2. Nah, apakah 2 itu terletak pada daerah 1 atau kurang dari setengah? Jelas tidak, karena 2 itu terletak di sebelah kanan setengah, yaitu di sini, ya. Sehingga jelas ini untuk 2 dia tidak memenuhi. Kemudian daerah yang kedua di sebelah kanan setengah atau lebih dari setengah. Berarti kita ambil definisi yang pertama. Maka nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan min 3 itu menjadi positif 2x min 1 sama dengan min 3. Maka 2x sama dengan min 2, x sama dengan min 1. Apakah min 1 itu terletak pada daerah 2 atau lebih dari setengah? Nah, jelas tidak, karena min 1 itu kurang dari setengah. Jadi min 1 itu berada di daerah 1. Nah, karena dia tidak berada di daerah 2, maka ini juga tidak memenuhi. Sehingga penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan min 3 itu merupakan himpunan kosong. Ya, jadi terbukti ya, sama ya. Ini dengan ini. Kemudian yang B, di sini kita punya nilai mutlak 1 min x dikurangi 1 sama dengan 4. Bentuk ini kan bisa dirubah menjadi nilai mutlak 1 min x sama dengan 5. Jadi satunya ini pindah ke ruas kanan. Nah, misalkan ini mau kita selesaikan menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Berarti tinggal kita kuadratkan saja kedua ruasnya. Nilai mutlak 1 min x kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti kalau dikuadratkan, kalau ini sama saja dengan 1 min x kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kita kuadratkan sama dengan menggunakan sifat yang sama seperti tadi. Berarti ini hasil kuadratnya 1 min 2x plus x kuadrat sama dengan 25. Nah, ini kalau kita urutkan penulisannya berarti x kuadrat min 2x, 25-nya pindah ruas ke sini berarti min 24 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan berarti faktornya x min 6 kalikan x plus 4 sama dengan 0. Sehingga nanti x1 nya sama dengan 6 atau x2 nya sama dengan min 4. Nah, sehingga untuk yang B, dia himpunan penyelesaiannya adalah min 4,6. Contoh nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari A, nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan nilai mutlak x plus 4, dan B, nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan x plus 4. Nah, ini bedanya, yang A itu di ruas kanan nilai mutlak ya, yang B yang ruas kanan bukan nilai mutlak. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Kita cek mulai dari yang A. Jadi ini nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan nilai mutlak x plus 4 akan kita kuadratkan kedua ruas. Maka ini berdasarkan sifatnya sama saja dengan 2x plus 16 kuadrat sama dengan x plus 4 kuadrat. Kita kuadratkan masing-masing ruas, berarti 2x plus 16 kuadrat itu 4x kuadrat plus 64x plus
256 sama dengan X plus 4 kuadrat itu X kuadrat plus 8X plus 16. Nah, ini sekarang kita sederhanakan, pindahkan semuanya ke ruas kiri ya. Berarti 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, 3X kuadrat ditambah 64X dikurangi 8X, 56X, 256 dikurangi 16, berarti plus 240 sama dengan 0. Karena tidak bisa disederhanakan, berarti langsung saja kita faktorkan 3X kuadrat plus 56X plus 240, itu faktornya adalah 3X plus 20 kalikan X plus 12 sama dengan 0. Nah, ini berarti untuk nilai X yang pertama 3X plus 20 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan min 20, berarti X yang pertama adalah min 20 per 3. Sedangkan X yang kedua berarti X plus 12 sama dengan 0, berarti X keduanya adalah min 12. Nah, berarti himpunan penyelesaian untuk nilai mutlak 2X plus 16 sama dengan nilai mutlak X plus 4 itu adalah min 12, min 20 per 3. Kemudian yang B, di sini ada nilai mutlak 2X plus 16 sama dengan X plus 4. Nah, ini yang B saya selesaikan menggunakan cara definisi untuk membedakan apakah hasilnya sama atau tidak dengan yang A. Berarti nilai mutlak 2X plus 16 itu kalau didefinisikan, yang pertama berarti positif 2X plus 16 jika 2X plus 16 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti 2X lebih dari atau sama dengan min 16, X lebih dari atau sama dengan min 8. Yang kedua, definisi yang kedua, negatif 2X plus 16 jika X kurang dari min 8. Nah, saya buat garis bilangannya. Berarti batasnya adalah min 8. Ini daerah 1, ini daerah 2. Nah, untuk daerah 1 dulu, berarti nilai mutlak 2X plus 16 sama dengan X plus 4. Karena ini di daerah 1, berarti di sebelah kirinya min 8, maka kita ambil definisi yang negatif 2X plus 16 sama dengan X plus 4. Berarti min 2X min 16 sama dengan X plus 4, kita sederhanakan, berarti kalau dipindah ruas, min 3X sama dengan 20. X-nya adalah min 20 per 3. Apakah benar min 20 per 3 itu terletak di daerah 1 atau kurang dari min 8? Nah, min 20 per 3 itu kan sekitar min 6, sekian ya. Apakah benar min 6 itu lebih kecil dari min 8? Tidak benar. Artinya untuk X sama dengan min 20 per 3, dia tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, daerah yang kedua, nilai mutlak dari 2X plus 16 sama dengan X plus 4. Nah, daerah di sebelah kanan itu kan berarti lebih dari min 8. Lebih dari min 8. Maka kita ambil definisi yang positif 2X plus 16 sama dengan X plus 4. Kita sederhanakan, berarti ini pindah ruas jadi X sama dengan min 16 plus 4 berarti min 12. Nah, apakah benar min 12 itu berada di daerah 2 atau di sebelah kanannya min 8? Nah, ini jelas salah ya. Berarti untuk X yang kedua dia juga tidak memenuhi.
memenuhi. Berarti kalau seperti ini, karena kedua nilai X tidak memenuhi, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, apa bedanya jawaban yang A dengan jawaban yang B? Kenapa yang jawaban yang A dia hasilnya adalah nilai mutlak min 12, min 20/3. Sedangkan yang B hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, kalau kalian ingat bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu nilai mutlak fx itu harus sama dengan positif A ya. Nah, ini kalau kita masukkan untuk yang B, jika X-nya itu kita masukkan min 20/3 atau min 12, berarti A-nya di sini itu ketemu negatif atau kurang dari 0. Sedangkan yang A di sini, walaupun ketika kita masukkan X-nya min 12 atau min 20/3, hasilnya itu negatif, tapi di sini ada tanda mutlaknya. Jadi ini memenuhi syarat karena A-nya lebih dari 0. Nah, itulah perbedaan dari soal A dan soal B. Oh iya, saya tambahkan, kenapa untuk cara yang mengkuadratkan kedua ruas itu tidak perlu dicek daerah memenuhi atau tidak, karena kalau dengan cara mengkuadratkan kedua ruas itu hasilnya pasti memenuhi. Untuk materi berikutnya akan saya upload pada video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.